Kali ini IDAW Channel akan menunjukkan bagaimana caranya nyetir di kota Brisbane, termasuk rambu-rambunya, apa yang boleh dan tidak boleh, ya, buat berbagi informasi. Yuk. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu nih. Boleh loh, Pak. Nah, ini mobil kita memang parkirnya sih di jalan, tapi ini boleh. Yang penting selama itu masih garis putih, bukan garis kuning, dan juga kita harus perhatiin papannya. Kalau di sini kan nggak ada rambu-rambu. Nah, juga ada nanti misalnya ada yang tulisannya 2P atau per hours, itu berarti setelah 2 jam bayar. Ya, hari ini ayah nyetir ya. Oke. Gantian capek. Sama seperti di Indonesia, kalau di sini menyetir itu harus juga punya surat izin mengemudi. Lebih sulit untuk mendapatkannya di sini. Tapi kalau untuk student khususnya, itu di sini bisa memakai SIM Indonesia. Seperti saya ini SIM A saya Indonesia. Sebaiknya sih di translate ke bahasa Inggris. Ada di sini jasa translatornya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa, selama kita bisa menyetir dengan baik dan benar, tidak membuat masalah. Selama ini polisi sini oke-oke saja sih. Nah, selain SIM juga, di sini juga penting sekali menggunakan seat belt. Nah, ini dendanya bisa besar kalau ketahuan kita nggak pakai. Sekitar 350 ya. Bayangin, 350, 3,5 juta dong. Aduh, udah belanja untuk 2 minggu itu. Nah, ini sesuatu yang wajib ya sebenarnya, ini untuk keselamatan kita juga sih. Ya, sambil nunggu dipanasin mesinnya biar enak nanti kita perjalanannya. Yang jelas sih kalau di sini memang lalu lintasnya sangat teratur. Di sini kita nggak ada tuh take over atau duluan. Di sini nggak ada. Jadi setiap pengguna jalan itu saling menghargai. Jadi saling mengalah, malahan memberikan jalan kepada siapa saja. Oke. Masih sudah cukup panas. Sekarang kita mau jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh lihat di depan ini rambu-rambu nih, rambu-rambu sekolah nih. Ini 40 km per jam harus dipatuhi ya. Ini school yun. Zona school. Nah, ini garis yang kuning ini, yang sebelah bawah nih, ini yang nggak boleh. Di situ nggak boleh berhenti. Pokoknya yang ada tanda kuning nggak boleh berhenti aja. Jadi, kalau di sini setiap persimpangan termasuk bendaran itu kita harus mengutamakan yang sebelah kanan. Ini sebelah kita kan kita nunggu nih sebelah kanan. Ya, ini aturannya seperti itu. Jadi nanti di depan juga ada bundaran. Di sini selalu mengutamakan orang yang datang dari sebelah kanan. Nggak ada lampu merah, banyak lampu merah tidak ada di sini. Seperti ini di depan, ini bundaran nih. Ini kan bundaran ini cukup ramai, tetapi tidak ada lampu merah. Kita harus melihat sebelah kanan saja. Kalau kanan kosong, kita langsung. Seperti itu. Kemudian, kalau di jalanan umum seperti ini, kecepatan itu biasanya maksimal 60 km per jam. Nah, kita kanan itu, tadi itu kan kita pasti berhenti orang sebelah kiri. Iya tuh. Ini kawasan school juga. Rata-rata untuk kawasan school ini 40 km per jam kecepatannya diperbolehkan. Sedangkan kalau jalanan umumnya itu diperbolehkan 60 km per jam. Sedangkan nanti kalau di jalan bebas hambatan itu bervariasi, tapi maksimal di sini paling ini 60 km per jam, ya kan? Nih, karena itu udah memasuki jalan umum 60 km per jam. Kalau di jalan bebas hambatan atau highway itu nanti kita lihat itu biasanya antara 70 sampai maksimal kalau highway yang keluar kota itu
110 km per jam. Jadi di sini mobil sebagus apapun, mobil sport pun, merek apapun, sekencang apapun, tidak ada yang boleh dikendarai di jalan raya melebihi 110 km per jam. Nah, di sini setiap jalan itu ada jalurnya, sudah sendiri-sendiri. Kalau kita mau belok harus ambil kiri. Nggak bisa kayak di Indonesia kita di tengah-tengah atau ambil kanan ke kiri, nggak bisa. Di sini kalau sudah terlewat, ya sudah. Kita harus, resikonya harus maju terus atau muter, nyari putaran yang lain lagi. Gitu. Ini seperti ini. Ini kan ada beberapa lajur. Kalau lurus ke sana, kalau kiri ke sini. Kalau kita mau lurus, jangan pernah ambil tengah. Sebelah kiri. Pokoknya ikuti saja lajurnya. Jadi di sini garis-garis lajur ini sangat penting. Beda sih ya, 10 km per jam. Ini masuk jembatan. Kita mau ambil ke arah kiri, kita harus sign. Nah, garis putus-putus ini tandanya kita boleh untuk ke kiri, tapi nanti kalau udah sampai sana depan ada garis putihnya lurus, kita nggak boleh lagi. Nah, ini udah ada garis putih nih, kita nggak boleh belok di sini, baru ke kiri nggak boleh, harus dari jauh-jauh. Terus di Australia di sini menganut sistem berkendara di Eropa dalam hal kendaraan yang dipakai, yaitu setirnya setir kanan. Jadi orang Indonesia cukup familiar dengan ini, jadi tidak menyusahkan lah ketika orang Indonesia menyetir di Australia. Paling yang sangat berbeda adalah aturan di jalannya saja. Tetapi kalau mobil, fungsi mobil praktis sama dengan mobil di Indonesia, baik itu matic atau manual. Di sini dua jenis mobil itu dipakai. Kayaknya kita harus isi bensin. Di sini juga bensin itu ada beberapa jenis. Secara umum dibagi dua, yaitu jenis yang untuk diesel, kendaraan diesel, dan non diesel. Di sini tuh yang non diesel itu juga berbagai macam jenisnya, tergantung kadar timbal yang ada yang dari bersih sampai yang enggak. Kita akan beli bensin dulu ini. Yes, kita masuk. Harganya 173, lagi mahal Beli bensin dan mengisi itu kita harus lakukan sendiri. Jadi kita harus tahu jenis bensin apa, bahan bakar apa yang akan kita beli. Kemudian nanti setelah kita isi sendiri, kita lalu membayar di kasir. Kasirnya di supermarket depan itu. Itu kemudian punyanya 7-Eleven. Dan di sini mesin harus dimatikan ya sebelum mengisi bensin. Tertib di sini. Wait, aku nggak bisa. Kita milih nih, ini diesel, ini unleaded. Tapi nggak disarankan, ini kotor, mungkin kayak premium ya kalau di kita ya. Ini Pertalite kalau di kita, dan ini hanya setingkat Pertamax, begitulah. Kita akan ambil yang kasih vitamin lah biar mobilnya segar. Berapa liter, berapa duitnya? Jadi hari ini saya ngisi 21 liter itu $40. Nanti tinggal ke dalam kita ngisi, kita sebutkan nomor ini. Oh, di sebelah sini. Nomor 3.
Ada tuh. Dulu. Ada nomor 3. $40 tambah kopi $1. Ini kopi murah meriah. Ya kalau rasanya ya kayak murah meriah. Mungkin kalau di Indonesia kayak apa ya, yang kopi-kopi instan yang ngasongan gitulah. Tapi di sini kan pakai gula tapi lebih sehat ya. Oh ya, di sini harga bahan bakar untuk mobil diesel ataupun premium itu bisa berganti-ganti tiap hari. Dan setiap pom bensin itu harganya bisa berbeda-beda karena mungkin perusahaan distributornya juga berbeda. Itu yang unik dan beda di Indonesia. Rata-rata harga 1 liternya itu sekitar, kalau pas murah itu 130-an atau 120-an lah. Artinya $1.20 itu sekitar 11.000 1 liter kalau pas murah. Kebetulan hari ini agak mahal, harganya 173 sen. Artinya berapa itu? Sekitar 17.000 kali ya. Sorry, salah. 10.700. Ya, 10.700. Kalau pas murah itu harganya bisa sekitar 10.200. Dapat dikatakan kalau kita ini sekarang melalui jalanan kecamatan gitulah ya, atau pedesaan. Jadi suasananya lebih tenang, nggak terlalu crowded. Dan di sini kantor polisi di sebelah kiri itu kantor polisinya seperti itu aja. Tuh sepi kan, jalan polsek inilah mungkin dapat dikatakan. Nah di sini kalau di jalan yang lebih lebar seperti ini kan ada 3 lajur nih. Kita paling aman itu ambilnya di tengah. Sebab kalau di kiri itu biasanya nanti arahnya pada keluar. Kalau di kanan itu orang pada mau belok ke kanan. Jadi paling aman sebenarnya di sini terlalu mencari lajur yang tengah. Ya, lajur yang tengah. Nanti begitu kita udah mau belok, ingat-ingat jauh-jauh sebelumnya kita sudah harus persiapan belok entah ke kiri atau ke kanan. Tetapi kalau kita mau lurus-lurus saja, sebaiknya tetap ambil jalur tengah. Tadi kita kan di tengah nih, teman sekarang dari sebelah kiri. Karena tadi dari 3 menjadi 2 lajur. Ada polisi itu ada apa tuh? Kecelakaan atau itu polisinya Australia sini. Itu mobil polisi di depan kita, mobil polisinya seperti itu. Jangan kelihatan kok. Kita mau masuk ke jalan yang lebih besar. Kalau tadi kan jalan kecamatan ya. Ini mungkin sekarang kita akan masuk jalan antar kabupaten lah, mungkin seperti itu. Nah, di sini ini sudah 70 kan, tadi 60. Ini jalan lebih besar, dia kecepatannya maksimal 70 km per jam. Kita masuk highway. Ini kecepatan di sini awalnya 100 km per jam. Ini highway. Highway itu adalah jalan raya penghubung antar kota di Australia. Highway di Indonesia ini mirip dengan tol, tapi ini gratis. Jadi tidak ada biaya untuk masuk ke highway ini, gratis. Ini dilarang untuk pindah-pindah jalur. Jadi kalau sudah di sini ya sebaiknya di sini. Kalaupun pindah harus hati-hati. Habis ini nanti depan itu ada kamera CCTV. Jadi untuk mengecek kecepatan kita, ini harus hati-hati. Ini depan itu ada tanda itu warna biru. Itu ada tanda nanti di depan itu akan ada kamera. Jadi di sini ada pemberitahuan, tidak asal di syuting atau direkam, tidak. Jadi sudah diperingatkan dulu pengendara. Ini lihat depan ini kan,
speed kamera ahead for road safety. Tuh. Nah, ini nanti kameranya di sebelah kanan seperti tiang listrik. Nanti di sebelah kanan. Nah, itu yang panjang itu yang ada lambangnya sebelah kanan tuh. Nah, itu atasnya itu kamera CCTV. Itu akan otomatis dia akan merekam siapa saja yang melewati batas kecepatan maksimum. Teman saya pernah suatu saat malam-malam jam sekitar mungkin 1 dini hari itu mengendarai mobilnya di jalur sini ya, highway. Dia tanpa sadar kalau melebihi kecepatan, dia suatu pagi dia buka di kotak suratnya menemukan tilang bahwa dia melebihi kecepatan pada hari dan jam yang spesifik, disertai foto dia beserta tagihannya sebesar kalau nggak salah $173, itu sekitar 1,7 juta. Lumayan kan? Jadi pilihannya dua, dikasih pilihan. Jika dia menerima bahwa dia salah, dia bisa langsung membayar denda tersebut melalui transfer ke rekening negara. Atau jika dia tidak menerima salah, dia harus datang ke pengadilan untuk klarifikasi. Jadi karena dia merasa salah, dia langsung bayar dan selesai urusan. Jika tidak membayar, suatu saat bisa izinnya itu disuspend. Ya, hebatnya di sini semua orang itu alamatnya pasti dan mobil itu dimiliki oleh seseorang dengan alamat pasti tersebut. Gitu. Jadi yang didenda adalah mobil ya, ingat di sini. Australia itu bukan sopirnya, mobilnya. Jadi mobilnya nomor mobilnya berapa, dia melanggar, maka otomatis tilang dikirimkan ke alamat pemilik mobil, bukan sopir. Di sini seperti itu. Ya, asuransi pun seperti itu. Jadi yang dihitung adalah mobilnya, tak peduli siapa yang nyetir. Nah, selama kita jalan tadi belum pernah ketemu motor ya. Kenapa? Sebab di Australia sini mayoritas orang itu mengendarai mobil dan sepeda. Ya, sepeda lebih banyak untuk olahraga mungkin pagi dan sore, tapi untuk aktivitas mereka menggunakan mobil atau fasilitas umum seperti bis atau kereta. Sehingga sepeda motor di sini kurang begitu diminati. Mungkin sebabnya adalah pertama, harga sepeda motor itu juga sudah mahal. Katakan 1.500 ke atas atau sekitar 15 juta ke atas ya. Yang mana itu sudah bisa dapat untuk membeli mobil second. Ya, jadi orang ngapain beli motor seharga mahal-mahal sedangkan dia bisa membeli mobil second. Nah, kebetulan itu ada motor. Ya, lihat tuh motornya. Di sini motor yang boleh di jalan raya itu motor yang cc-nya besar. Mungkin di atas 200 cc. Ini yang boleh untuk di jalan raya seperti ini. Kalau motor-motor yang cc kecil itu nggak boleh ke jalan raya. Mungkin dia hanya di jalan-jalan perumahan saja. Ya, motor di sini boleh masuk ke highway atau jalur bebas hambatan. Di sini mayoritas mobil itu didaftarkan asuransi, dan kebanyakan mereka mendaftar untuk road assistance. Artinya kalau suatu saat misalkan naudzubillah gitu mogok di jalan, maka dari pihak asuransi itu akan mengirimkan mobil derek dan membawanya ke bengkel terdekat. Dan ada beberapa macam lagi selain road assistance kan, ada untuk yang misalkan menanggulangi kerusakan pribadi, third party dan lain sebagainya. Ya tergantung iurannya. Kalau mau bayar lebih mahal berarti fasilitasnya lebih banyak. Sama seperti Indonesia, berbagai macam. Di sini paling terkenal kayaknya IRCQ ya, sama NHRC atau whatever lah kayak gitu. Tapi naudzubillah lah, maunya kan kita aman-aman aja. Cuma di sini rasanya asuransi. Dan kalau mengcover beneran mengcover. Jadi di sini kadang ada istilah
kalau orang kecelakaan, dia nggak sayang-sayang, tabrak sekalian, bahkan mereka bisa diganti dengan yang baru jika memang orang lain dianggap salah. Ini motornya cc-nya lebih sedikit, ya nggak bisa masuk highway, tapi kalau di jalan-jalan yang agak kecil seperti ini dia masih boleh. Ya, faktor kedua kenapa orang sini nggak terlalu suka motor, karena di sini cuacanya kalau musim panas itu panas sekali, bisa mendekati 40 derajat. Kalau pas dingin bisa di bawah 10 derajat, 6 derajat Celcius. Jadi lebih nyaman kan menggunakan atau mengendarai mobil sebenarnya. Jadi bisa mengatur temperaturnya sendiri kan. Nah, kita sudah sampai, kita mau mencari parkir. Di sini parkir itu secara umum juga sama dengan Indonesia. Ini ada nih. Boleh nggak ya? Oh, ada konstruksi tapi. Asal ini nih ada di sini. Di sini parkir sama saja dengan di Indonesia sebenarnya. Di sini juga pantangan kita parkir di yang ada tandanya kursi roda. Itu adalah tempat parkir khusus bagi mereka yang memiliki disabilitas, dan kita tidak bisa kemudian pura-pura disabilitas nggak ada, karena mobil yang dikendarai oleh mereka itu juga harus terdaftar. Jadi nanti petugas parkir bisa mengecek kalau ada orang yang menerobos atau parkir nekat di tempat disabilitas, dia bisa kena denda. Dan denda parkir di sini jangan salah-salah, itu bisa $60 ke atas, artinya 600.000. Saya pernah dulu kena over hour ya, itu $80, sekitar 800.000. Lumayan kan? Itulah ya, kita sudah sampai nih. Ketahuan. Oh iya, satu lagi. Di sini nih kalau yang namanya nyetir nggak boleh banget itu disambi sama yang namanya makan ataupun minum. Tadi kan lihat kan suami saya tadi beli kopi, tapi dari tadi dia nggak minum kopi kan, belum disambi, belum sempat diminum. Memang nggak boleh. Jadi di sini nih untuk menyetir itu benar-benar harus fokus. Jadi nggak kayak saya ya, terutama kalau di Indonesia. Kadang kalau pagi-pagi gitu riweh ya ibu-ibu, jadi belum sempat make up. Jadi kadang-kadang kalau lampu merah pertama saya akan pasang lipstick, lampu merah kedua saya akan rapikan jilbab dan sebagainya. Kalau di sini nggak boleh banget. Wah, salah kena jepret kamera, surat cinta nanti datang. Oh iya, satu lagi. Nah, yang penting nih, nggak boleh angkat telepon kecuali menggunakan headset ya, itu mungkin boleh ya, tapi nggak boleh nih ngebales SMS ataupun langsung angkat telepon berbicara langsung ini, wah itu nggak boleh banget, fatal. Kecuali harus minggir dulu. Biasanya nanti sih di jalan-jalan juga ada kok disiapkan tempat yang kayak misalnya pemberhentian yang benar-benar urgent, itu ada tempat-tempatnya, space-nya. Jadi intinya udahlah di sini mah tertib aja gitu. Oke. Nah, karena kita sudah parkir, sudah berhenti mobilnya, baru saya bisa menikmati kopi ini. 7-Eleven loh. Mungkin di Indonesia saat ini udah banyak yang tutup ya. Di sini masih eksis nih. Harganya tadi berapa? $1, 9.000 sekian rupiah. Selamat menikmati.